Halo anak-anak kelas 6. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita di unit yang pertama ya. Pembelajaran kita di unit yang pertama itu diberi judul besar ya. Diberi judul besar Roh Kudus ya. Jadi ini berkaitan dengan Roh Kudus dan judul besarnya adalah kamu akan menjadi saksiku ya. Jadi kamu akan menjadi saksiku itu adalah judul dari tema kita di tema yang pertama. Nah, di dalam tema yang pertama ini kita akan belajar beberapa hal yang akan kita lakukan secara bertahap ya. Yang pertama, anak-anak kita akan belajar tentang yang disebut itu pribadi Roh Kudus ya. Pribadi Roh Kudus ya. Kenapa kita perlu belajar pribadi Roh Kudus ya? Nanti anak-anak akan mengikuti sama-sama. Nah, anak-anak dalam pembelajaran pribadi Roh Kudus ini kita perlu bertanya ya, siapa itu sebenarnya Roh Kudus ya? Ayo, mungkin anak-anak bisa bisa jawab ya, bisa ditulis ya. Siapa itu Roh Kudus? Bapak kasih waktu ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apakah saya sudah mengenal Roh Kudus? Apakah kamu sudah mengenal Roh Kudus? Jawabannya sudah atau belum ya. Boleh dijawab, ditulis saja. Mungkin pertanyaan yang berikutnya, pada waktu kapan saya menerima Roh Kudus ya? Atau pada waktu kapan kita menerima Roh Kudus? Kalau bisa jawab juga dituliskan. Mungkin itu ya, 3 pertanyaan yang anak-anak perlu pikirkan ya, perlu jawab juga secara pribadi ya anak-anak. Nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan membantu kita untuk memahami tentang materi kita tentang Roh Kudus di bagian yang pertama ini ya. Jadi nanti juga kita akan belajar juga tentang gereja juga ya, tentang gereja ya. Coba kamu pikirkan juga apa itu gereja ya. Apa yang dimaksud dengan gereja? Kata gereja biasa dihubungkan dengan orang percaya. Apakah ini sama? Jadi ini dua hal besar yang akan kita bicarakan. Nanti ada lagi hal-hal yang lain, tapi sebenarnya di dalam tema Roh Kudus dan orang percaya ini ya, dan kita akan belajar tentang Roh Kudus dan orang percaya untuk tema yang pertama. Maaf tadi Bapak salah. Tema yang pertama itu judulnya adalah kamu akan menjadi saksiku ya. Jadi anak-anak bisa dua hal tersebut yang akan kita bahas ya. Beberapa hal yang akan kamu juga pahami, kamu akan memahami nanti hubungannya dari Allah Roh Kudus dengan Allah Tritunggal ya. Apakah itu memang ada hubungannya ya, karena kita harus mengerti dan kita harus mengenal siapa Tuhan kita ya. Nah, anak-anak itu yang menjadi apa ya? Tema besar dari pembelajaran kita di unit yang pertama ini, dan anak-anak Bapak berharap kalian bisa mengikuti dengan baik begitu pembelajaran ini dengan baik ya. Nah, apa itu yang dimaksud ya? Itu tadi kita bisa kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Siapa itu Roh Kudus ya? Siapa itu Roh Kudus ya? Apakah itu sebuah apa ya? Apakah itu seperti roh yang pasti roh tidak kelihatan ya? Apakah itu mungkin seperti di ilmu-ilmu hitam begitu ya, dihempaskan lalu dia memiliki kekuasaan, memiliki tenaga untuk menghancurkan dan sebagainya ya. Apakah dia seperti tenaga ya, kalau kamu yang tahu ini tahu bela diri mungkin, apakah dia sama seperti tenaga dalam gitu ya. Nah,
Yang pertama anak-anak, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal ya. Pribadi Allah Tritunggal ya. Anak-anak pasti sudah tahu ya, sudah pernah belajar tentang pribadi Allah Tritunggal. Yang pertama adalah Allah Bapa. Ya. Yang kedua apa? Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga itu apa? Yaitu Allah Roh Kudus. Ya. Itu bisa kita lihat dari beberapa ayat yang menjelaskan secara spesifik tentang Allah Roh Kudus ya. Kamu bisa buka di Yohanes 14 ayat 16. Boleh dibuka dulu ya. Yohanes 14 ayat 16. Sudah, Bapak akan bacakan ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Siapa itu penolong yang lain yang dimaksud? Ya, itu adalah Allah Roh Kudus. Ya. Jadi setelah itu adalah pernyataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Ya. Boleh dilihat lagi di ayat 15, masih di kitab Yohanes ya. Pasal 15. Nah, pasal 15 ayat 26. Boleh dibaca sama-sama anak-anak. Bapak akan baca ya, anak-anak juga ikut baca. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, tentang aku itu artinya tentang Tuhan Yesus. Jadi ini Yohanes pasal 14-15 ini adalah ungkapan dari Tuhan Yesus ya. Apakah ada lagi yang bisa kita lihat? Mari kita lihat di pasal 16 ya, pasal berikutnya itu di ayat 7 sampai 14. Ayat 7 sampai 14. Bapak akan minta anak-anak untuk baca ini. Kamu bisa baca ini ya. Setelah kamu bisa pause dulu videonya lalu kamu baca bagian ini. Nah, setelah kita membaca bagian tiga bagian Alkitab tadi ya, kita akan mengerti bahwa memang Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya. Kenapa? Karena memang Allah di dalam kekekalan, sebelum Allah menjadikan segala sesuatu, Allah adalah satu kesatuan di dalam komunitas. Ya. Anak-anak coba pikirkan nanti ya, coba pikirkan bagaimana, apa maksudnya Allah itu sudah dalam komunitas? Iya, Allah itu sudah dalam komunitas. Allah itu satu, tapi di dalam tiga pribadi. Jadi Allah itu sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah mirip seperti Allah itu sendiri. Ya. Jadi semua ciptaan Allah itu bersifat satu dan banyak ya. Bersifat satu ya dan juga bersifat banyak. Contoh ya, contoh Bapak berikan Pawira ini. Pawira ini satu, tapi Pawira juga bersifat banyak. Ada hidung, ada mata, ada telinga. Ya. Contoh yang lain juga mungkin Bapak bisa ambil ini ya, pena ya. Pena ini satu, tapi ketika dilihat lebih detail lagi, dia ada tutup, ada di dalam ada tinta, ada juga ini ya, ada juga penutup belakangnya, ada juga ini plastik yang menutupi semuanya, gitu ya. Itu artinya bersifat satu dan juga di saat yang sama dia bersifat banyak. Maka kalau ciptaannya bersifat satu dan bersifat banyak, maka Allah juga bersifat yang sama. Allah juga adalah satu dan juga lebih dari satu. Ya. Makanya kita sebutnya Tritunggal ya. Apakah di Alkitab ada istilah Tritunggal? Ya, tidak ada ya anak-anak. Jadi tidak ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab.
tapi kita bisa mengerti bahwa Tritunggal itu ada melalui ayat-ayat, melalui firman Tuhan yang ada. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Itu Bapak memulai dengan Allah Tritunggal. Nah, di dalam pembahasan tentang Roh Kudus, anak-anak, kita akan banyak sekali nanti membuka kitab Kisah Para Rasul, ya. Jadi di bagian yang pertama ini Bapak akan mengakhiri dengan memberi tugas kepada anak-anak, ya. Jadi kamu sudah menerima hard copy, ya, fotokopi dari tentang kitab Kisah Para Rasul, ya, atau nanti di soft copy juga sudah dikirimkan, ya, oleh Ibu Berli. Maka kamu coba lihat, itu ada dua bagian yang Bapak ingin kalian baca dan dikerjakan. Yaitu yang pertama adalah tentang penulis dan masa penulisannya, dan yang kedua adalah tujuan penulisannya. Di dalam hard copy itu ada titik-titik yang bisa diisi, ya, bisa diisi. Yang pasti itu bisa sambil dibuka Alkitabnya supaya bisa menjawab. Itu hanya ada 3 titik-titik yang kosong, jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya. Ya, jangan lupa untuk menuliskan nama, ya, kelasnya, dan tanggal mengerjakannya, dan kamu bisa kumpulkan, kirimkan saja di Microsoft Teams, boleh di foto dan dikirimkan di Microsoft Teams, atau juga kalau masih ada kesulitan di Microsoft Teams, kamu bisa kirim ke Telegram Pak Wira secara pribadi dengan disertakan nama, pastinya sudah ada namanya di kertas tersebut, ya. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan tugas, dan kita akan ketemu di pembelajaran minggu depan.